Selamat pagi, selamat datang di Ibu kan Maria Cristina. Mbak, iya Mbak, silakan juga terlebih dahulu. Silakan ya, tugas yang mau dipegang Mas ini bicara dengan Mbak Sila. Mbak Dia, umurnya berapa Mbak? 20 tahun, 20 tahun. Sebelumnya Mbak ada perusahaan dengan kami. Ini Mbak, saya mau menemui Mbak. Oh iya, sebentar ya Mbak, saya lihat tugasnya. Apakah benar untuk Ibu Siti umur 50 tahun? Betul. Ibu Siti itu mendapatkan obat insulin Levemir dan Novorapid. Sebentar ya Bu, saya ambil dulu obatnya. Saya bersama Ibu Siti umur 50 tahun, Ibu itu mendapatkan insulin Levemir dan insulin Novorapid. Saya jelaskan terlebih dahulu cara pemakaiannya. Untuk dosisnya, karena sekarang saat bulan puasa, maka dosis untuk obat Levemir itu dikurangi 30% dari dosis sebelumnya. Untuk dosis sebelumnya yang tertera di resep itu adalah 24 unit, maka 30% dari 24 unit adalah 17 unit. Maka saat puasa, insulin Levemir untuk Ibu Siti hanya digunakan 17 unit. Untuk aturan pakainya itu hanya 1 kali sehari, karena saat puasa maka digunakan sebelum berbuka puasa, gitu ya. Untuk Novorapidnya itu 25% dari dosis sebelumnya. Nah, dosis yang diresepkan adalah 18 unit, maka 25% dari 18 unit hanya 13 unit. Jadi untuk aturan pakai saat berpuasa, untuk Novorapid adalah 13 unit per 8 jam. Karena sekarang lagi puasa, maka digunakan hanya 2 kali saja, tidak apa-apa, sebelum berbuka puasa dan sebelum sahur. Jadi jika besok puasanya sudah selesai, maka dosis kembali seperti yang sudah tertera di resep. Untuk Levemirnya itu 20 unit, 1 kali sehari pada malam hari sebelum makan. Untuk Novorapidnya 18 unit 3 kali sehari atau per 8 jam sebelum makan. Itu Ibu. Ini obatnya saya akan terlebih dulu. Ya Bu, cara penyimpanan dari insulin sendiri sebelum dibuka itu menyimpan di lemari pendingin, tetapi jangan di freezer Ibu, cukup di lemari pendingin dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Kemudian Ibu tetap memantau kandungan kadaluarsa yang tertera di kemasannya. Kemudian Ibu jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jika bisa, ini dipisahkan di lemari pendingin, dipisahkan dengan makanan Ibu, karena takutnya akan berkontaminasi. Kemudian setelah Ibu membukanya, setelah Ibu memakai, maka ini benar-benar disimpan di kotak obat khusus di ruangan di suhu ruang, yaitu 15-30 derajat Celcius. Dengan Ibu tetap memantau tanggal kadaluarsa dan jauhkan dari jangkauan anak-anak dan hindari dari paparan sinar matahari langsung. Oh ya Bu, masa pakai dari insulin setelah dibuka itu hanya 30 hari atau 1 bulan. Itu Ibu. Apakah sudah mengetahui cara pemakaiannya? Belum. Untuk cara pemakaiannya, yang pertama itu membuka dari tutup insulin ini. Nah, kemudian oh ya Mbak, apakah Mbak sudah mengetahui cara penggunaan dari insulinnya? Belum Mbak. Oh ya, saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, itu harus mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun dan air mengalir sampai bersih. Kemudian Ibu menyiapkan alat yang dari insulin, kemudian kapas dan alkohol. Nah, kemudian Ibu pilih area perut yang akan disuntikan. Biasanya area yang disarankan oleh dokter adalah perut bagian bawah. Nah, kemudian Ibu bersihkan area yang akan disuntikan dengan menggunakan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan alkohol. Kemudian tunggu beberapa detik sampai kering. Nah, kemudian buka insulin dan siapkan dosis sesuai yang diresepkan. Seperti contoh Levemir yang terdapat pada resep yang Ibu dapatkan itu 24 unit, maka Ibu mengaturnya 24 unit. Nah, kemudian pasang jarum dan suntikan kepada area yang sudah dibersihkan dengan alkohol. Nah, jarum tersebut dipasang dengan kemiringan 45 derajat. Kemudian disuntikan jarum ke area secara perlahan, kemudian cabut dengan lembut dan tunggu beberapa saat untuk memastikan bahwa semua dosis sudah terserap. Kemudian membuang jarum ke wadah bahan medis yang sudah disesuaikan, jangan dibuang di tempat sampah sembarangan Ibu. Kemudian tarik jarum dan catat waktu, dosis dan area yang disuntikan untuk memantau dari penggunaan insulin dari Ibu. Itu Bu, apakah sudah jelas? Iya, sudah. Ini ya Bu, obatnya bisa dibawa pulang. Kemudian di dapur kami ada brosur. Jika Ibu membutuhkan konsultasi atau membeli obat, Ibu bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di brosur kami. Itu Ibu, ini brosurnya bisa diterima. Terima kasih Ibu, hati-hati di jalan, semoga Ibu cepat sembuh. Ya, terima kasih.
Untuk efek samping dari obat ini itu ada pusing, mual, muntah, diare, kelelahan, dan sulit tidur. Untuk menghindari pemicu penyakit jantung yang kambuh lagi itu bisa menghindari dengan cara bisa menghindari asap rokok, terus bisa mengatur pola makan yang sehat, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup. Untuk penyimpanan obat ini itu disimpan dalam kotak obat, disimpan dalam suhu di bawah 25 derajat atau di suhu ruang. Jika sudah dibuka, obat ini masa penyimpanannya itu dalam